Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kadis DPP KBD dan Dr. Andus Haji Talib Renoran dan Ibu Kepala Seksi Ibu Rahalus dan Bang Hos. Mungkin malam ini kita bahan ide bersama Ansor dan DPP KBD. Mungkin kita akan mendengar ide dan gagasan beliau terkait dengan keluarga kencana, Bangga Kencana di Kabupaten Lombok Tenggara. Apa yang DPP KBD telah melakukan, inovasi-inovasi apa, ya nanti Bang Hos menemani Kepala Dinas dan Ibu Kepala Seksi untuk mengupas habis. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Selamat datang Pak Kadis, Ibu Kabid ya, Ibu Kasih, dan teman-teman yang sudah hadir di sini. Sebelum mulai ketua Ansor nih tanya-tanya nama ini sekarang BKKBN kan ketemu kenal yang dulu itu. Ternyata lumayan setengah mati hafal DPPKBD panjang tulis nih Pak Kadis. Pak Kadis, kita mulai dengan mungkin PK21 terkait dengan registranya BKBN Pusat 2024 ya kalau nggak salah. Bisa dijelaskan Pak, PK21 ini apa dan kendalanya di Maluku Tenggara apa? Karena kita juga dapat informasi di beberapa tempat yang secara online ya, itu cukup bermasalah. Silakan Pak Kadis, kita langsung saja Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan host dan teman-teman dari Ansor yang saya hormati dan warga kompleks yang berkesempatan hadir menemani saya malam ini. Bangga sekali bisa ketemu dengan teman-teman malam ini terkait dengan PK21 di Kabupaten Maluku Tenggara. Saya yang pertama minta terima kasih dulu pada host dan teman-teman Ansor dan warga masyarakat yang malam ini bisa dapat kita berjumpa dan bisa saling menukar informasi terkait dengan yang disampaikan oleh host tadi bahwa tentang PK21 di Kabupaten Maluku Tenggara, apa gerangannya? Ya, dapat saya informasikan sekaligus saya jelaskan bahwa PK itu adalah pendataan keluarga, 21 itu adalah tahun 2021, disingkat menjadi PK21. Trennya di lingkungan BKKBN di pusat secara nasional, sedangkan kami BKKBN di provinsi, sedangkan di kabupaten kota itu tidak lagi menyebutnya BKKBN. Perubahan nomenklatur menjadi Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah itu di Kabupaten Maluku Tenggara, dan ada beberapa kabupaten kota di Provinsi Maluku. Tetapi ada kabupaten yang juga masih melekat di Dinas OPDKB itu adalah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Masih masuk di urusan KB. Sebenarnya menurut amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, urusan KB itu tidak lagi harus melekat dengan urusan lain, karena urusan keluarga berencana itu satu urusan yang cukup menyita perhatian orang. Hanya saja mungkin pada tempat-tempat tertentu itu masih menganggap bahwa urusan KB atau urusan keluarga berencana itu urusan yang paling kecil, dan bukan, menurut sebagian orang itu urusan ini bukan urusan seksi, sehingga tidak menarik simpati orang, tidak menarik simpati masyarakat terkait dengan urusan keluarga berencana. Dan itu kalau menurut hemat saya ya itu sah-sah saja, karena mereka tidak punya cakrawala pandang atau tidak punya wawasan ataupun tidak punya pemahaman ke sana. Dan itu kalau menurut saya ya sah-sah saja. Tetapi
Saya di momen ini ingin menjelaskan sehingga masyarakat tidak punya pemahaman atau tidak punya interpretasi kecil terhadap urusan keluarga berencana ini. Terkait dengan PKH 2021 ini di Kabupaten Maluku Tenggara sendiri, kami memfollow up edaran Bapak Gubernur Maluku yang ditandatangani oleh Pak Sekretaris Daerah, yang kemudian kami memfollow up di Kabupaten Maluku Tenggara dengan menyampaikan kepada Bapak Bupati, dan Pak Bupati telah mengeluarkan surat edaran yang sudah kami sampaikan atau kami telah memfollow up-nya juga kepada seluruh camat dan seluruh kepala-kepala Uhoy di Kabupaten Maluku Tenggara untuk membantu menyukseskan PKH 21 ini, sehingga seluruh keluarga di Kabupaten Maluku Tenggara itu dinyatakan terdata berdasarkan petugas yang telah kami rekrut, telah kami bina, telah kami asuh bersama dengan penyuluh lapangan keluarga berencana, berdampingan dengan institusi masyarakat kami yang kami menyebutnya dengan kader pembina, pembantu pembina keluarga berencana desa, dan sub pembantu pembina keluarga berencana desa sebagai petugas pendata untuk menyukseskan PK 2021 ini, untuk mengambil data berdasarkan indikator atau variabel yang sudah ditetapkan secara nasional oleh BKKBN Republik Indonesia, sehingga intervensi yang dilakukan ini dilakukan dan kami memfollow up berdasarkan indikator itu untuk kemudian mengumpulkan database dalam rangka kepentingan program keluarga berencana, utamanya untuk mengintervensi program keluarga berencana itu di semua jenjang. Sehingga berapa sih jumlah kepala keluarga di Kota Langgur, berapa jumlah keluarga di Ohoy Kolser misalnya, berapa jumlah itu melalui PK 2021 itu basisnya keluarga yang berada di seluruh Ohoy yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Baik, Pak Kadis. Pak Kadis, saya coba ini nih, Pak, karena ini soal pendataan dan kita tahu masalah pendataan itu selalu pelik. Iya. Kalau kita yang awam ini lihat PK ini apa lagi nih, Pak? Kan Capil sudah, BPS sudah, nah terus DPP KBD ini mau apa lagi? Kan disasar sama, Pak. Benar. Cacat penduduknya, silakan. Iya. Jadi supaya jangan menimbulkan pertanyaan, ya, yang nanti masyarakat menganggap benar sekali apa yang disampaikan oleh host tadi, bahwa sudah ada Capil, sudah ada BPS, kemudian Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana di kabupaten kota. Ada apa lagi tentang keluarga? Nah, kalau pendataan PKH 2021 yang dilaksanakan oleh BKKBN dan kami di OPDKB di kabupaten kota itu, tujuannya adalah untuk bisa dapat mengetahui berapa sih pasangan subur yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara untuk kepentingan intervensi program. Kalau dalam pendataan yang dari teman-teman BPS atau Capil itu tidak terdata, Pak? Tidak ada, tidak terdapat. Iya, kriterianya beda. Iya. Jadi yang pertama, kriterianya beda sehingga untuk mengetahui berapa jumlah pasangan usus subur yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara itu iya, berapa pasangan usus subur yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara itu tidak akan diketahui. Dapat diketahui hanya melalui pendataan PK 2021. Satu, yang kedua, dari pendataan itu akan diketahui berapa wanita usia subur yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, berapa jumlah remaja yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, berapa rumah tangga yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, seperti itu. Bahkan yang sekarang ini yang kami dapatkan dari hasil pendataan
Pekah 2020 itu diketahui bahwa pasangan usus subur yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini adalah 12.336 pasangan usus subur. 12.000. Jadi PK ini dimulai dari tahun 2000. PK ini sebenarnya 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Tapi saya di Kabupaten Maluku Tenggara mengupdate itu setiap tahun. Sehingga selisihnya berapa tuh Pak dari tahun kemarin ke sini, berapa persen? Ada kenaikan atau? Bukan penurunan. Ini terjadi kenaikan. Kenapa terjadi kenaikan? Karena setiap tahun itu ada perkawinan baru. Iya. Siap Pak Kadis. Pak Kadis, saya juga mau kritisi soal keberhasilan teman-teman di BKKBN, BDPP, KBD, mohon maaf saya belum terbiasa, untuk meredam laju pertumbuhan penduduk. Iya. Di level provinsi kita turun Pak. Iya. Tapi justru jumlah penduduk kita naik. Iya. Apa yang terjadi nih Pak? Di Kabupaten Maluku Tenggara itu host dan warga masyarakat yang sempat ikut ini. Yang pertama, LPP kita di Kabupaten Maluku Tenggara itu 4,5. Artinya satu keluarga itu punya anak 4, 5, bahkan ada yang lebih dari, tapi rata-rata per keluarga kita di Kabupaten Maluku Tenggara itu adalah 4,5. Dari laju pertumbuhan penduduk ini memberikan sebuah pengertian kepada kita semua. Saya ingin bilang slogan keluarga berencana itu 2 anak cukup. Ini sampai pada saat ini masyarakat masih memegang ini sebagai sebuah harga mati, bahwa program KB harus punya anak 2. Tapi di era sekarang ini memberikan ruang sehingga masyarakat itu, terutama pasangan usus subur, silakan mau merencanakan berapa jumlah anak dalam keluarga, ya silakan saja. Karena itu adalah hak bapak dan ibu. Kalau misalkan saya bersama teman saya Bu Sela ataupun saya bersama jajarannya mengatakan mari ikut KB dan harus punya anak 2, saya melanggar yang namanya hak asasi manusia, sudah pasti. Tetapi di era sekarang ini secara nasional itu kami menyerukan silakan bapak dan ibu merencanakan berapa jumlah anak dalam keluarga, itu hak bapak dan ibu. Tetapi yang dimintakan oleh pemerintah secara nasional kualitas daripada keluarga itu. Ya, nanti saya mau tanya tentang itu Pak. Iya. Kualitasnya. Iya. Setelah itu Pak, diteruskan dulu Pak. Saya lanjut ya. Iya. Bicara tentang kualitas keluarga, saya di kesempatan ini ingin bilang bahwa ada bapak dan ibu yang berani melahirkan, tapi tidak tahu tanggung jawab sebagai bapak dan ibu. Kenapa ini terjadi? Karena fungsi keluarga tadi itu tidak dilaksanakan secara baik. Fungsi keluarga bapak dan ibu sebagai kepala rumah tangga dan ibu sebagai wakil rumah tangga itu kadang mengabaikan. Jadi saya seringkali bilang bukan hanya di momen ini, tapi hampir di setiap momen saya diundang, saya kasih ceramah ataupun sebagai narasumber, itu saya sering bilang terjadi kelemahan yang sangat banyak dilakukan oleh orang tua dalam mempersiapkan generasi yang dilahirkan, sehingga yang terjadi adalah apa? Hamil di luar nikah. Kuantitasnya oke, kualitasnya rendah. Nah itu dia. Hadis. Sepakat. Soal kualitas. Ya. Ini kan harus punya metode Pak. Betul. Di keluarga ini mungkin ada bilang 2 anak cukup, ya keluarga lain bilang kalau 2 saya cukup, apalagi 3 atau lebih dari cukup. Jadi metode kualitas yang Bapak Ibu pakai di mohon maaf saya pakai nama lamanya, saya BKKBN aja Pak, biar gampang. BKKBN itu apa metodenya untuk ukur itu? Lidahnya belum fase dengan DPP KBD ya. di luar areal, jadi minta diperbiasakan dong, biar saya juga minta sebagai penyambung lidah ke masyarakat dari DPP KBD dong Pak. Iya. Jadi iya. Metodenya tadi Pak. Jadi metode yang digunakan oleh kami itu yang pertama itu pembangunan keluarga.
dari pembangunan keluarga ini, kegiatan yang dilaksanakan itu adalah ketahanan keluarga. Bicara tentang ketahanan keluarga, ada 4 aspek atau ada 4 pokok bahasan besar yang kami kembangkan di dalam ini untuk kemudian kami mendaratkan kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat itu punya wawasan terhadap ketahanan keluarga itu. Yang pertama, Bina Keluarga Blitar. Bina Keluarga Blitar ini, kalau saya bicara Bina Keluarga Blitar, bapak-bapak otomatis menganggap bukan seksi. Tapi awal pembentukan ketahanan keluarga justru berawal dari Bina Keluarga Blitar. Berapa persen bapak-bapak di Kabupaten Maluku Tenggara ini menaruh perhatian serius terhadap anak Blitar yang dilahirkan? Sibuk dengan pekerjaan, tugas ini menjadi tanggung jawab orang lain, di-refer kepada pembantu. Jadi urusan mengasuh anak, pembantu lebih berhak dan pembantu lebih tahu. Wajar saja kalau nanti bapak pulang, anak menangis tidak memanggil bapak, tapi memanggil pembantunya, karena saking dekatnya. Satu. Yang kedua, berapa sih besar pengaruh seorang ibu wanita karier dalam pembentukan karakter anak Blitar? Sehingga jangan heran, perempuan-perempuan atau ibu-ibu itu lebih banyak merefer tanggung jawab mengasuh bayi, menyusui balita, menyusui anak itu kepada pembantu. Padahal waktu usia balita itu adalah usia yang sangat kritis. Iya. Sehingga itu yang harus kita jaga dan kita pelihara. Pemahaman ini justru tidak melekat di otak bapak dan ibu. Tapi kalau saya bilang sampai di pikiran pernyataan saya potong di poin itu. Bagaimana dengan budaya patrilinear kita di ataukah mungkin dari sisi pemahaman yang agak tentang agama yang soal tadi? Nah, itu serahkan madrasahnya itu madrasah pertama itu di perempuan. Benar. Akibat karena pemahaman tadi itu. Soal pemahaman terhadap isi kandungan ajaran agama masing-masing, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, Konghucu sekalipun, karena minimnya pemahaman terhadap doktrin agamanya, sehingga yang dilakukan seperti tadi. Padahal kalau kita yang Muslim saja, Al-Quran mengajarkan menyusui bayi itu 2 tahun berturut-turut, dan air susu ibu yang pertama itu adalah merupakan kandungan nutrisi yang paling kuat dan akan memberikan kekebalan terhadap anak itu, memfilter anak itu sekaligus dari berbagai penyakit yang nanti akan datang. Seperti sekarang. Poin itu justru saya mau tanya di situ tentang hubungannya nanti ke stunting, Pak. Tapi ini kan ada yang jadi suntik, ada yang jadi sementara orang sekarang lagi masa COVID, orang juga ada ketakutan soal vaksin. Nah itu dia. Bagaimana Pak program PK21 orang ini mau akseptor untuk mau terima itu, sementara di sisi lain kita tahu informasi terakhir ada Komandan Brimob di Ambon divaksin 4 hari kemudian meninggal 4 hari kemudian, walaupun tidak mesti itu karena vaksin. Jadi bagaimana orang cegah, bapak-bapak bisa menjelaskan supaya orang itu berani? Nah, jadi rekan host dan rekan-rekan dari Ansor, warga masyarakat sekitar yang sempat hadir ini, menarik sekali supaya kita bisa dapat memberikan pemahaman yang jelas terkait dengan yang disampaikan oleh host ini, bahwa sebenarnya yang terkait apa tadi yang di vaksin ini sebenarnya, vaksin itu sebenarnya dari aspek pandangan kesehatan itu sebenarnya tidak ada itu clear. Dan ini tapi cuma, kan masyarakat tidak bisa disalahkan untuk rasa takut, Pak. Ya, itu sebuah muncul keraguan-raguan. Itu individualisme. Sebenarnya itu individualisme. Tapi secara umum masyarakat telah memahami karena banyak edukasi yang diberikan oleh dinas kesehatan maupun OPD terkait dalam rangka memberikan pemahaman bahwa sebenarnya vaksin itu aman. Vaksin itu sebenarnya aman. Dan silakan saja untuk menggunakan dan kita untuk membentengi ketahanan tubuh kita, ya kita harus divaksin. Dan sebelum divaksin ini kan sudah melalui
pengujian sehingga sampai pada saat pelayanan masyarakat divaksin itu sebenarnya jangan merasa takut karena divaksin. Kalau saya seringkali bilang orang vaksin lalu kemudian mati dan lain sebagainya itu karena belum tentu vaksinnya benar, belum tentu vaksin. Bisa jadi yang bersangkutan sudah mengidap penyakit-penyakit tertentu. Seperti ini Pak, jawaban Pak Frans Lamier dibilang itu karena ajal. Ya. Mungkin vaksin sebagai ini saja, tapi ajalnya memang sudah. Tampilannya seperti ini, beliau di sufi sebenarnya. Pak, saya agak geser sedikit Pak. Pernah saya tahu 2019 ya, ada desa KB Pak, percontohan atau apa? Di Letman. Kampung KB di Letman. Mungkin kalau Bapak, mungkin Ibu bisa tambahkan, apa kabar tuh? Hubungannya dengan PK21 ini Bu? Jadi, saya host ini punya wawasan yang luar biasa terhadap orang program BKKBN ya. Menarik. Jadi saya nanti Bu Sela tambah dari aspek kesehatan reproduksinya. Tapi ini saya mau bilang bahwa sebenarnya di Kabupaten Maluku Tenggara itu telah dicanangkan oleh Pak Bupati dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku untuk Kampung KB pada waktu itu. Tapi sekarang berubah nama menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung Keluarga Berkualitas. Jadi dari Kampung KB menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Mungkin indikator itu yang diukur di sana apa? Biar masyarakat lain juga bisa untuk tahu. Menentukan satu kampung atau satu ohoy atau satu desa menjadi Kampung KB atau Kampung Berkualitas itu, yang pertama LPP-nya cukup tinggi. Laju pertumbuhan penduduk di ohoy atau desa itu cukup tinggi. TFR-nya Pak? Total fertility-nya tinggi. Oke. Lalu kemudian unmet need-nya rendah. Ya, kalau kita dianggap berapa Pak? Sampai sekarang ini, Maluku Tenggara, itu dianggap berapa? Berdasarkan data sampai sekarang ini. Oh ya, jadi berdasarkan ditambahkan mungkin. Ya. Boleh di Pak. Kalau waktu diskusi begini lebih ada datanya supaya komprehensif. Jadi Letman itu ditetapkan sebagai kampung KB atau kampung berkualitas, salah satunya itu. Laju pertumbuhan yang cukup tinggi, kemudian unmet need-nya rendah, tingkat kesertaan ber-KB atau yang kami di jajaran BKKBN menyebutnya dengan CPR, kontrasepsi prevalensi rate di ohoy itu rendah, sehingga perlu diberikan pemahaman. Oke, kalau evaluasi yang di Desa Letman misalnya, ya. Ini masih diteruskan atau mungkin ada metode lain yang harus dirubah? Dan ini kalau sudah ditetapkan itu tetap harus digenjot, di jalan terus. Trennya mungkin Pak, trennya mungkin menurun apa stagnan atau? Untuk LPP-nya dia stagnan. Kita berusaha untuk stagnan. Tetapi tidak berarti bahwa masyarakat itu harus ditekan untuk punya anak 2 atau 3, tidak. Itu saya balik lagi di sini sehingga nanti ujung-ujungnya masyarakat menganggap bahwa program KB ini hanya punya anak 2. Iya. Tujuannya mindsetnya orang tentang BKKBN kan itu 2 anak cukup, 2 anak cukup, belum selesai. Malam ini saya dengan Bu Sela berusaha untuk merubah mindset itu terkait dengan program yang di Kampung KB Letman itu hampir identik dengan yang ada di Dian Pulau. Dian Pulau itu LPP-nya cukup tinggi. Bahkan berdasarkan PK 2000 sebelumnya telah kami update itu, satu rumah tangga itu bisa terdapat 3 sampai 4 kepala keluarga mendiami satu rumah. Nah, karena kita sama mengetahui pulaunya kan kecil. Nah, lahan untuk pembangunan rumah itu sudah tidak memungkinkan. Mereka sekarang itu mengarah kepada laut, membuat reklamasi untuk membangun rumah. Nah, itu dia. Hubungannya dengan stunting. Nah, hubungannya dengan stunting. Maju lagi.
Jadi host stunting ini BKBN secara nasional di pusat sampai ke daerah kita OPDKB itu sudah diberikan tanggung jawab oleh Bapak Presiden pada saat rapat Rakornas ya, rapat koordinasi nasional di Istana Negara itu bahwa BKKBN diserai satu lagi tanggung jawab untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Tambah berat. Jadi di Kabupaten Maluku Tenggara di sini ada berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 17. Tim konvergensi itu ya, Pak? Ya, yang di dalamnya ada tim konvergensi terdiri dari OPD-OPD yang langsung bersentuhan untuk memberikan konvergensi dengan programnya untuk menurunkan angka stunting. Saya mohon maaf saya potong. Ya. Kami kemarin juga sempat dengan Pak Kadis Pertanian ya Pak Felix. Usulan kami kemarin itu konkret karena ini sifatnya hanya konvergensi dan belum tentu ke depan itu ini berubah. Usulan kami konkret itu dibentuklah perda tentang ketahanan pangan dan Iya. supaya menjawab tadi Pak stunting itu, supaya langkah ini bukan langkah konvergensi tapi ada pijakan jangka menengah yang mungkin Pak. Kira-kira itu. Silakan Pak Tani. Ya, jadi terkait stunting ini di OPD saya sendiri itu justru tadi balik lagi Pak, balita tadi. Kenapa balita itu lahir stunting? Ibu-ibu yang terkadang mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang ibu memberikan nutrisi yang baik kepada balitanya. Masa kehamilannya ya mulai dari masa kehamilannya 1000 hari pertama dalam kehidupan harus dijaga baik. Yang di sini sampai di 1000 hari pertama kehidupan ini, saya minta maaf saja. Bapak dan Ibu lalai banyak Bapak dan Ibu kita lalai sehingga anak itu kemudian stunting. Bapak menelantarkan anak-anak di rumah. Ibu dengan kesibukannya juga menelantarkan balitanya di rumah. Nutrisi yang diberikan kepada anak tidak memenuhi standar gizi bagi perkembangan balita, yang terjadi adalah stunting. Ya, tapi saya tahu itu kan di luar tupoksinya Bapak. Bagaimana dengan koordinasi dengan teman-teman yang lain sebenarnya punya tupoksinya ke situ? Iya. Pak Hos, ini sekarang saya OPD-nya konvergensi. OPD konvergensi, bahkan yang sekarang ini justru diserai tanggung jawab oleh Bapak Presiden. Saya di sini dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan punya tanggung jawab penuh Pak. Justru itu Pak kan? Yeah. Kadang-kadang nomenklatur dengan tupoksi bisa berganti-ganti. Yeah. Makanya saran kami dengan langsung saja perdakan supaya tadi barang itu. Sebenarnya bagus sekali. Jadi siap Ibu, mohon maaf mungkin ada yang mau ditambahkan. Ya silakan ya, Bu Sela tambahkan. Ya. Siap Ibu. Baik, terima kasih. Terkait dengan stunting berhubungan dengan keluarga berencana dan program Bangga Kencana itu sangat hubungan erat. Kenapa sampai seseorang tuh dia bisa stunting? Karena pertama, seorang ibu dia belum siap untuk menjadi ibu yang baik. Secara fisiknya dia belum siap, secara psikolognya dia juga belum siap. Ibu saya balik ke situ tentang fisik dan kesiapan secara umur. Iya. Ketok ini kan dewasa kalau di perdata 17 tahun, 19 tahun. Tapi juga orang sudah 16 tahun di perlindungan anak masih anak-anak. Teman-teman BKKBN, mohon maaf, itu pakai standar yang mana untuk perempuan yang dianggap siap untuk masuk ke perkawinan? Ya, baik. Kalau menurut dari BKKBN, usia yang pas untuk seorang wanita masuk dalam usia perkawinan adalah usia 21 tahun. Kenapa sampai 21 tahun? Itu secara fisik dia punya alat-alat reproduksinya, dia sudah bisa siap untuk memproduksi. Ya. Dan untuk laki-laki itu 25 tahun. Bukan hanya fisiknya tapi secara psikolognya itu benar-benar pada saat dia sudah memiliki anak, dia sudah siap untuk mau merawat anak, dia sudah berpikir bagaimana anak ini kita memberikan nutrisi kepada dia sampai pada 1000 hari kehidupan dia tidak akan mengalami stunting. Tapi itulah Ibu,
ada perbedaan standar usia itu yang bikin kadang-kadang dari sisi BKBN cegah stuntingnya harus di 21, tapi kalau udah perkawinan 19 boleh, orang kan tinggal apa-apa. Jadi mungkin ya Undang-undang perkawinan nomor satu ya kalau 19 tahun, apalagi kalau di bawah itu masih boleh dispensasi atas penetapan pengadilan. Itu masih sebenarnya ya teman-teman BKKBN ini kan orang ketiban sial sebenarnya. Jadi kosongnya di mana-mana, semua tumpahnya tuh di sini. Ya untung sekarang dikasih kewenangan baru, yang mudah-mudahan dikasih peningkatan anggaran baru loh. Jangan sampai dikasih kewenangan baru tanpa anggaran lebih susah lagi nanti Bapak Ibu nih. Mau ditambahkan Ibu silakan. Oh mungkin Bu tentang ketua perkawinan di bawah di Maluku Tenggara ada angka yang memprihatinkan? Ya. Iya. Untuk angka yang ini untuk di kabupaten untuk angka yang pastinya kita belum punya angka yang pasti. Ya, untuk itu nanti selesai PK 2021 baru kita bisa mengupdate angka untuk perkawinan usia dini. Nah, mungkin PK sampai tanggal berapa, bulan apa ya? 31 mulai 1 April sampai dengan 31 Mei. 31 Mei. Kalau di masa pandemi begini, kalau orang yang mau ikut berpartisipasi bagaimana caranya? Apa penyelunya yang turun atau bisa online? Metodenya? Jadi metode yang dipakai itu bisa door to door, datang dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, menggunakan smartphone dan bisa manual. Jadi masyarakat itu diminta seperti tadi saya sampaikan, kita memfollow up edaran Bupati, diharapkan lurah dan kepala desa dan RT itu sebagai perpanjangan tangan menyampaikan kepada masyarakat kita untuk tetap berada di tempat pada saat petugas itu mendatangi. Ya inilah ya. Kendala baru lagi. Biasanya orang tuh kan malas tanya-tanya. Jadi sekaligus mungkin sosialisasi ke masyarakat yang nanti kita upload di YouTube. Yang ditanya itu apa sebenarnya? Jangan sampai ada, mohon maaf ini Pak, ini saya agak cerita. Ada orang yang sudah usia ke imigrasi Pak. Iya. Terus ditanya name, sebut nama, dibilang seks. Dia jawabnya, maksudnya itu jenis kelamin Pak. Iya. Dia jawab, mohon maaf atau sutu jadi jarang-jarang. benar juga. Nanti sebelum saya ke situ saya mau tambah dikit dulu Oh, tadi ya. lanjut. Jadi gini, tentang yang tadi disampaikan untuk remaja kaitannya dengan usia berdasarkan batasan dari WHO kemudian BKKBN itu sebenarnya no problem sebenarnya. Tetapi justru aturan di Undang-Undang Perkawinan itu juga ada usaha besar dari kontribusi pikiran dari BKKBN yang tadinya kan 16, kemudian naik jadi 19. Nah, ini dari aspek kesehatan reproduksinya sebenarnya memberikan sebuah kematangan bagi seorang calon ibu itu dari aspek melahirkan itu sudah mental dan psikologis. Ya, untuk Maluku Tenggara mungkin tidak bermasalah di sini, tapi di daerah-daerah tertentu misalnya ada yang budaya kawin, sangat ya. Kawin usia dini. Kawin usia dini. Ya. Median usia kawin pertama ya. itu seperti di Sulawesi. Ya, rata-rata ya. Nah, kemudian tapi kalau di case sebenarnya juga ada. Ada ditemui keluarga yang bapak dan ibu yang menikahkan anak di bawah usia reproduksi tadi. Tapi sebenarnya justru kesehatan reproduksi diterapkan karena kesehatan reproduksi diterapkan tujuan utamanya adalah memberikan sebuah kematangan sehingga menghindari yang namanya kematian bayi dan kematian ibu. Ya, dia itu Pak sekaligus saya mau kasih itu. Angka terakhir ketemu di berapa tingkat kematian ibu dan bayi? Untuk kematian bayi dan balita ya, bayi balita kemudian ibu. Akibat karena melahirkan di bawah usia ini juga termasuk tinggi. Masih termasuk tinggi. Ya, tetapi dengan berbagai intervensi, pemahaman, edukasi, komunikasi, informasi, edukasi yang diberikan, ini justru memberikan tren yang cukup baik. Sehingga masyarakat memahami itu. Dampak negatifnya. Indeks Bangga Kencana, isinya apa saja itu? Supaya masyarakat juga tahu. Jangan-jangan ini ada klaim-klaim ini apa nih kan? Ini dapat sewa atau dapat ilham atau dapat ilham. Bangga Kencana itu pembangunan keluarga
Kependudukan dan Keluarga Berencana, disingkat Bangga Kencana. Saya di mana-mana itu saya diminta, saya terkadang bilang gini, membangun keluarga jangan Bapak Ibu menganggap itu hal yang murah atau hal yang mudah. Membangun keluarga tidak semudah membangun rumah. Membangun keluarga tidak semudah membuat kebun. Kalau kebun kita pemiri, langsung berbentuk kebun. Kita bakar, tanami, lahan, tumbuh jagung, embal, kasbi dan lain, itu jadi kebun dalam waktu singkat. Tapi yang namanya merubah mental itu sangat susah, dan membentuk keluarga, membangun keluarga itu paling susah. Menyuruh orang untuk berhenti minum sop saja susah, bahkan bisa terjadi pertumpahan darah. Menyuruh orang untuk pergi ke gereja di hari Minggu di saat lonceng sudah berbunyi, lonceng gereja sudah berbunyi, suruh anak ke gereja, ribut. Yang Muslim sudah dikumandangkan azan di masjid, masih saja apalagi azan subuh. Nah, apalagi subuh. itu penting, kalau bulan puasa azan subuh itu sangat penting. Apalagi namanya azan subuh, yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Dia bolak-balik, tidur lebih baik daripada sholat. Itu mungkin karena ada ajakan baru sekarang, Pak. Mulailah hari dengan duha. Jadi subuhnya lewat, Pak. Hari mulai dengan duha. Itu interpretasi yang salah sebenarnya. Yang benar itu adalah subuh dulu baru duha. Nah, itu cuma karena ini ya terkadang masing-masing. Biar tidak terlalu tegang. Iya, betul. Balik ya. Jadi Bangga Kencana itu pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Di dalamnya itu ada yang disebut dengan pusat informasi konseling remaja. Yang lebih tren lagi itu sekarang disebut dengan generasi berencana. Ya, di dalam kemasan Bangga Kencana ini ada yang disebut dengan pendewasaan usia perkawinan. Di dalam Bangga Kencana ini ada yang disebut dengan bina keluarga remaja. Di dalam Bangga Kencana ini ada yang disebut dengan bina keluarga lansia. Di dalam Bangga Kencana ini ada yang disebut dengan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, yang disingkat tambah luas aspeknya nih, Pak. Bukan cuma yang sekedar 2 anak cukup tadi. Nah, itu dia. Makanya tadi saya bilang di urusan saya ini pelayanan kontrasepsi itu urusan paling kecil. Di dalam Bangga Kencana bagian terakhir itu adalah keluarga berencana. Dari awal agak sih ini urusan KB, saya kenapa jadi dinas? Nah, itu dia. Ternyata begitu tahu begini, wah itu memang ya. Itu dia. Minta maaf, Pak. Nah, sekarang ini yang justru yang jadi sorotan tajam secara nasional itu tadi stunting. Stunting, kemudian urusan remaja. Remaja ini kalau kita tidak siap dengan baik, ke depan negara ini mau dibawa kemana? Generasi tua akan hilang. Yang mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan negara kan remaja. Kalau remaja kita siapkan dengan mental yang tidak bagus, yang suka tawuran, tidak tahu identitasnya sebagai remaja, otomatis yang disumbangkan ke bangsa dan negara bisa jadi hal yang positif lebih banyak. Pak, negatif. Anu lagi, Pak. Data awal ini start dari nol ataukah memang ada data besar yang diambil dari teman-teman BPS misalnya tinggal melanjutkan, atau memang dari nol ini, Pak? Oh, tidak sambung dari BPS, tidak. Tidak dari BPS, tidak dari Capil juga. Ya, nanti setelah kita melakukan ini, ya sebenarnya outputnya tuh kemana nanti? Ya, jadi gini, setelah kita melakukan PK21, hasilnya kita kantongin, baru kita melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk pengambilan kebijakan. Ya, untuk bisa kita melakukan updating, sehingga kalaupun terpaut misalnya dari jumlah jiwa atau jumlah rumah tangga, bukan persoalan itu. Itu terpaut
tidak terlalu jauh. Tidak besar ya. Karena saya tahu juga kemarin kita undang teman-teman dari KPU, Bawaslu, sekaligus kemarin pertanian juga ada persoalan data yang cukup signifikan. Iya. Kami juga sedang berusaha untuk menghubungi teman dinas catatan sipil BPS. Iya. Tentang satu data Indonesia SDI. Betul. Memang secara nasional yang diakui kan BPS. Iya. Tetapi kita untuk kepentingan data, untuk kepentingan program, dalam rangka mengintervensi program, ya BKKBN dengan ini. Iya, tujuannya adalah itu tadi, untuk memberikan pelayanan kepada unmet need kita yang belum terlayani. Ya karena kalau misalnya dari KPU itu kan setiap tahun selalu dicurigai. Betul. Ini double ini. Tapi ternyata waktu mau vaksin, Kementerian Kesehatan itu ambil data dari KPU. Saya juga agak bingung ini. Jadi kalau saya di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di daerah, itu kalau ada pihak-pihak atau dinas-dinas terkait yang membutuhkan data kami untuk kepentingan program, ya silakan saja. Tetapi tetap kita mengakui bahwa pemberlakuan data itu satu pintu. BPS itu menjadi ya pusat, sehingga tidak terganjal dalam urusan data tadi. Jangan ada yang menganggap bahwa BKKBN atau Dinas Pengendalian Penduduk punya data sendiri. Benar, kita punya data, tapi tujuannya untuk intervensi, tetapi untuk kepentingan daerah ini juga menjadi pembanding saja. Dalam poin itu Pak, ada yang bilang begini, data capil itu berhubungan dengan kepentingan dak dan dau. Capil. Ya. Kalau jangan tutup dak dan dau. Kalau saya mungkin tambah luas wilayah atau hanya bisa tambah jumlah penduduk. Makanya dibilang BKKB ini jangan terlalu sukses. Nanti lo di penduduk turun ketemu kursi DPR bukan 25. Dalam posisi Bapak dalam program nasional harus sukses sekaligus dalam OPD yang harus kepentingan wilayah. Iya. Bapak di posisi yang mana? Karena itu saya bilang. Karena itu saya bilang bahwa saya tidak akan mencampuri urusan yang lain. Siap. Dan urusan saya cukup untuk mengintervensi program keluarga berencana. Itu dia. Sehingga ini loh satu catatan, karena begini, masyarakat saya di desa paling terujung di Hotsurbai misalnya, di Warwood yang ada di pedalaman sana, untuk seorang ibu membutuhkan pelayanan keluarga berencana, dia kalau datang di kota itu dia sudah mengeluarkan uang itu kurang lebih 200.000 pergi pulang. Hanya untuk mendapat. Nah, untuk menjawab yang tadi, data PK21 ini menjadi sangat penting untuk saya mengintervensi sana. Kecamatan. Berapa sih pasangan subur yang ada di Warwood yang belum terlayani? Ini yang saya pakai data hasil PK21 untuk memberikan pelayanan langsung ke sana. Saya datang ke sana dan memberikan pelayanan ke sana. Iya Pak. Salah satu lagi Pak, yang dikritik adalah, bukan dikritik sih, agak jadi kajian itu mungkin di bidangnya ibu tentang reproduksi remaja. Masuk di sekolah-sekolah itu orang cenderung kaku. Ini mau bicara kontrasepsi itu pasti hubungannya dengan reproduksi. Bagaimana ibu mau masuk ke teman-teman sekolah yang biologinya saja kadang malu-malu, tiba-tiba ibu harus masuk cerita kondom, cerita segala macam. Silahkan Bu. Om Frans belum cukup usia ya, nanti ya. Anggap saya tidak pernah. Ya, baik. Memang apa yang dikatakan oleh Coach itu benar. Karena seringkali pemahaman dari orang tua pemahaman bahwa itu masalah yang tabu bagi anak-anak. Nah, di sini bagaimana kami dari DPKKBD, kami mau memberikan pemahaman kepada remaja-remaja di sekolah dalam hal ini pembinaan tentang kesehatan reproduksi, bahwa terkait dengan masalah kesehatan reproduksi itu harus remaja mengenal dari dini. Kenapa sampai begitu? Supaya pada saatnya remaja pada saat sudah masuk pada dewasa, mereka sudah tahu, oh ternyata kesehatan reproduksi ini dia penting, hubungannya dengan alat-alat kontrasepsi. Di tingkat mana ibu mau masuk? Kita tahu juga adik-adik ada yang di tingkat sekolah pertama sudah menstruasi. Dari ada yang sasarannya masuk dari mana? Sasarannya kita masuk dari anak-anak yang usia 10 tahun. 10 tahun. Jadi pasti masih ada di SD. Masih ada di SD. Ya, jadi kita mulai penyejakan dari SD, SMP,
SMA. Ya kebetulan juga hadir ibu dari sekolah madrasah terdekat. Iya. Sekaligus informasi Jadi, mungkin ya. Iya, Kedepan jadi ada karena kerjasama usia-usia ini. itu, ada yang sudah mulai mendapat, kalau perempuan ya, sudah mulai mendapat menstruasi. Makanya dari sejak dini, dalam tahap-tahapan usia yang seperti itu, kita harus memberikan pemahaman bagaimana juga kebersihan dirinya, untuk masuk pada usia perkawinan, itu pasti dia sudah siap. Baik, Pak Kadis, terakhir nih Pak Kadis, PK21 kendalanya sekarang apa? Selain anggaran, Pak. Saya tidak komen menyangkut anggaran. Iya, makanya saya bilang selain anggaran. Yang pertama, Kabupaten Maluku Tenggara itu terdiri dari 11 kecamatan. Yang pasti rentang kendali 1. Yang kedua, saya punya tenaga penyuluh yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini hanya baru 6 orang. Untuk 11 kecamatan? Untuk 11 kecamatan. Padahal berdasarkan norma standar pelayanan NSP ya, NSP itu harusnya 1 berbanding 2. Artinya, satu tenaga penyuluh itu melayani 2 kampung atau 2 ohoi. Sehingga intervensi program itu menjadi baik. Tapi yang terjadi adalah dari aspek sumber daya ya, aspek sumber daya ini saya cuma dapat 6 penyuluh. 6 penyuluh untuk 11 kecamatan, untuk 190 sekian. 191 OW dan 1 kelurahan. Iya. Tantangan besar itu. Nah, itu kendala. Tetapi saya tidak menyerah sampai di situ. Siapa? Saya dengan trik yang saya bangun itu saya membentuk yang namanya institusi masyarakat pedesaan atau yang disebut dengan IMP, membantu saya untuk melaksanakan tugas-tugas itu tadi, PK 2001. Setiap desa kan ada pendamping desa, Pak, kenapa tidak? Nah itu, tapi ruangnya beda. Iya, kita tahu memang. Ruangnya beda. Ansor mungkin bisa jadi volunteer ya untuk sukarela turun di. Boleh. Saya sebenarnya Targetnya apa? Kalau memang kondisinya seperti ini kita tahu kita nggak masuk ke situ lah. Tapi targetnya nih kira-kira untuk indeks bangga kencana ini mau dikejar di angka berapa atau boleh di poin berapa atau di skor berapa itu, Pak? Saya sebenarnya begini. Jadi untuk mengukur atau target standar yang kita sebenarnya di Renstra kita kan jelas. Nah, jadi untuk pencapaian itu kita punya target ada. Misalkan untuk capaian pasangan usia subur yang menjadi peserta KB dari target saya berdasarkan Renstra 400 dari semua jenis kontrasepsi yang tadi juga sempat host bilang, ada suntik, ada pil, ada kondom, ada implan. Dari berbagai jenis kontrasepsi ini kami sudah bekerja sama dengan seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, mulai dari rumah sakit, puskesmas maupun puskesmas pembantu. Itu kami sudah melakukan MOU sehingga kami memfasilitasi semua fasilitas kesehatan ini dengan semua jenis alat kontrasepsi, sehingga masyarakat mau mendapatkan pelayanan silakan datang saja ke situ. Untuk target itu terjawab. Nah, untuk target yang harusnya yang tadi saya sebutkan itu harus kita mendapatkan dengan seluruh suplai alat kontrasepsi ke Vaskes tadi itu. Saya bagi target untuk 1 kecamatan. Jadi dari target ini saya bagi kecamatan. Tergantung kondisi wilayah. Jadi targetnya siap. Iya. Sesuai dengan kondisi wilayah yang host bilang itu, bahwa misalnya di kecamatan A pasangan usia suburnya misalnya kecamatan Ki Kecil dengan jumlah pasangan usia subur 3.000 sekian, saya harus menargetkan dari total Renstra kita harus dapat sekian. Pak Kadis, terakhir nih Pak, yang mau disampaikan untuk masyarakat ini nanti kita upload
utuh di akun YouTube Peran Idea. Apa yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat terkait tadi Pak untuk menyukseskan ketumpu PK21? Ya, saya ingin kalau mau marah kepala-kepala OI, kepala-kepala wilayah juga silakan. Waduh, jangan dong, jangan, karena itu mitra saya yang paling paling baik. Kalau jadi saya mengakhiri diskusi kita di malam yang baik ini, saya minta kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, tolong untuk memberikan data yang benar kepada petugas pendata kami yang datang dari rumah ke rumah untuk kebutuhan dalam rangka intervensi program pembangunan, bukan hanya di keluarga berencana, tetapi untuk kepentingan-kepentingan pembangunan lainnya. Sebelum saya mengakhiri ini, satu catatan tadi yang host menyampaikan tentang Kampung KB yang sekarang menyebutnya dengan Kampung Keluarga Berkualitas ini, sebenarnya bukan hanya program KB yang difokus ke kampung itu, tapi semua program dari semua lintas sektor OPD untuk mengeroyok pembangunan yang ada di kampung KB itu, sehingga bisa dapat mengangkat masyarakat dari keterpurukan, misalnya Ohoy atau desa yang belum dialiri air bersih. Silakan dinas yang bersangkutan membawa programnya ke sana. Siap Pak, ini juga klarifikasi penting, karena kalau judulnya Kampung KB dan itu gagal, yang disalahkan berapa? Padahal kan orang sudah tahu di dalam itu ada lintas sektor. Tujuan pemerintah itu hanya menggunakan label KB. Label KB, siap. Tapi kemasannya itu semua lintas sektor. Siap. Pak Kadis, mohon maaf ini mungkin kan ada pertanyaan-pertanyaan agak nakal. Mohon maaf, ini bagian dari gimmick kita untuk diskusi lebih Pak. Saya ingin menutup konferensi dengan satu cerita kenapa KB di beberapa tempat itu gagal. Karena kecepatan obat masuk ke mulut itu kalah dengan kecepatan jalan turun ke lutut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan shalom. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos mantap, terima kasih.